Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ini adalah tatap muka melalui daring pertemuan pertama. Untuk materi pemrograman dasar kali ini, materi yang kita bahas adalah pemrograman algoritma pemrograman. Kompetensi dasar pada algoritma pemrograman adalah menerapkan alur logika pemrograman komputer. Yang kedua adalah membuat alur logika pemrograman komputer. Indikatornya adalah menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menerapkan flowchart dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah membuat alur program menggunakan teks atau algoritma. Yang keempat, membuat program menggunakan simbol flowchart. Nah, sebelum kita mulai ke materi inti, dari kalian, saya ingin menanyakan apakah yang dimaksud dengan algoritma. Mungkin kalian pernah mendengar dari media online atau dari teman, kira-kira apa? Jadi, analoginya seperti ini. Misalkan kalian di rumah, kemudian tidak ada orang tua keluar, kebetulan pada saat itu kalian merasa lapar. Nah, sedangkan yang ada di meja makan, kalian buka adanya hanya nasi putih dan mungkin telur yang masih belum dimasak. Kira-kira yang dalam pikiran Anda apa? Pasti akan membuat nasi goreng ataupun telur yang masih mentah tadi. Nah, membuat telur dadar. Oke. Nah, pada saat kalian membuat telur dadar, pasti kalian akan membayangkan kira-kira tahapan-tahapan untuk membuat telur dadar itu seperti apa. Nah, tentunya kita pasti berpikir bahan. Bahannya apa? Yang pertama, telur, yang kemudian garam, kemudian minyak. Nah, setelah kita ketemu bahan, apalagi? Nah, kemudian cara menggorengnya. Tahapan menggorengnya seperti apa? Yang pertama, ini adalah kocok telur terlebih dahulu. Yang kedua, campur garam secukupnya. Yang ketiga, panaskan minyak. Yang keempat, masukkan telur. Yang kelima, masak sampai matang. Dan yang keenam adalah telur siap dihidangkan. Jadi ini adalah tahapan. Jadi yang pertama, kita berpikir bahan yang harus dipersiapkan apa. Setelah itu proses untuk menggorengnya. Nah, ini pada saat kita membuat telur dadar, pada saat kita membuat telur dadar, tentunya kita kan membaca resep. Mungkin ada resepnya ya. Nah, di dalam resep itu kan pasti ada judul, cara membuat telur dadar. Nah, kemudian setelah judul ada bahan-bahannya. Yang selanjutnya adalah cara menggorengnya. Nah, di dalam algoritma ini sama tahapannya pada saat kalian membuat telur dadar tadi, yaitu ada judul. Nah, jadi ada judulnya, kemudian ada tahap persiapan atau deklarasi, bahan-bahannya yang dipersiapkan apa. Nah, kemudian tahapan prosesnya. Jadi algoritma itu seperti apa sih? Nah, jadi dari tahapan yang kalian kerjakan tadi, tahap proses membuat telur dadar itu sama dianalogikan dengan algoritma. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis, logis, dan jelas untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, masalahnya apa tadi? Perut kalian lapar kan? Nah, setelah lapar ketemu nasi sama telur. Nah,
dari bahan-bahan yang ditemukan tadi itu penyelesaian masalahnya seperti apa, urutan-urutannya. Nah, itu adalah tahapan prosesnya. Seperti itu. Nah, ini adalah struktur algoritma. Judul, tahap persiapan, kemudian tahap proses. Algoritma itu dapat disajikan dalam beberapa cara. Yang pertama adalah bahasa natural, yang kedua pseudokode, yang ketiga adalah flowchart. Nah, seperti apa bahasa natural, pseudokode, dan flowchart? Kita perhatikan berikut. Algoritma dengan bahasa natural, contohnya seperti kasus membuat telur dadar tadi. Jadi bahan, ada judul, bahan, kemudian prosesnya, jadi dibuat nomor urut seperti itu. Nah, contoh lagi ini algoritma dari 2 buah gelas, 1 gelas berisi teh dan 1 gelas berisi kopi. Nah, permasalahannya ternyata dari gelas kopi ini seharusnya diisi teh dan gelas teh ini seharusnya diisi kopi. Nah, bagaimana caranya menukar dua dua gelas tadi yang harusnya kopi itu diisi teh, yang harusnya teh itu diisi kopi. Nah, ini permasalahan seperti itu. Nah, bagaimana caranya, solusinya? Tahapannya adalah kita harus menyiapkan 1 gelas cadangan. Nah, di sini gelas cadangan disimbolkan X, gelas X. Kemudian tuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas cadangan. Jadi teh itu dimasukkan ke gelas X. Nah, tentunya gelas teh kan kosong. Nah, kemudian tuangkan gelas yang berisi kopi ke dalam gelas yang awalnya dipakai teh. Nah, jadi kopi tadi dimasukkanlah ke dalam gelas teh. Baru setelah itu gelas cadangan yang X tadi berisi teh dimasukkan ke dalam gelas kopi. Jadi algoritma dengan bahasa natural itu seperti apa? Nah, ini aktivitas pembelajaran 1. Dalam kegiatan ini masing-masing peserta didik membuat satu contoh algoritma menggunakan bahasa natural. Oke, yang kedua adalah algoritma dengan menggunakan pseudocode. Contoh menggunakan pseudocode seperti ini. Ini judulnya adalah program menghitung luas bujur sangkar. Inputannya adalah S. Bujur sangkar itu rumusnya kan panjang atau sisi kali sisi. Nah, S itu maksudnya sisi ya. Sedangkan outputnya luas. Langkah-langkahnya adalah input S, satu input S, kemudian yang kedua hitung luas sama dengan S kali S. Yang ketiga selesai. Nah, ketemu luasnya. Nah, ini contoh yang kedua, program menghitung luas segitiga. Input langkah-langkahnya adalah input alas, input tinggi, kemudian hitung luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi algoritma dengan pseudocode adalah, nah ini perbandingan kalimat deskriptif dengan pseudocode. Jadi kalau misalnya di pseudocode itu input panjang, maka artinya adalah masukan panjang. Read panjang, baca panjang. Ini deskriptifnya masukan panjang.
panjang kali lebar itu sama dengan luas. Jadi hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Tampilkan luas di pseudocode, tulisannya adalah output luas atau print luas. Jika sudah selesai cetak luas di pseudocode, if kondisi selesai sama dengan true, then print luas. Nilai B ditambah 5. Jadi, B tambah 5 sama dengan B. Atau tanda panah ke kiri B. Dan seterusnya. Nah, dari contoh yang sudah saya jelaskan tadi, kalian juga harus membuat contoh algoritma menggunakan pseudocode. Nah, yang ketiga adalah flowchart, algoritma dengan flowchart. Nah, ini ada simbol flowchart, terminator itu mengawali dan mengakhiri program, garis alir, ada input atau output, preparation, proses inisialisasi atau pemberian nilai awal. Proses pengolahan datanya, decision, pengkondisian if. Nah, ini contoh pembuatan algoritma dengan menggunakan flowchart. Program menghitung luas bujur sangkar. Inputnya bujur sangkar itu kan sisi atau disimbolkan S. Outputnya nanti adalah luas. Berarti start awal, kemudian inputnya S di jajar genjang. Setelah itu luas sama dengan S kali S. Kemudian menghasilkan nilai luasnya, kemudian N. Nah, seperti inilah contoh menggunakan flowchart. Nah, ini contoh algoritma menghitung luas segitiga. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Maka input A, T, outputnya L. Langkah-langkahnya input A, input T, hitung L sama dengan setengah kali A kali T. Nah, ini simbol dari flowchart-nya. Jadi algoritma dengan flowchart itu adalah, nah ini tugas kalian menghitung nilai rata-rata dari mapel bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Sajikan menggunakan pseudocode dan flowchart. Nah, ini pengertian dari perbandingan dari tiga jenis algoritma tadi. Jadi kalau bahasa natural, algoritma yang disajikan dengan menggunakan kalimat deskriptif. Nah, pseudocode, algoritma yang disajikan dengan menggunakan kode-kode yang mendekati bahasa komputer. Dan flowchart, algoritma yang disajikan menggunakan simbol. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih untuk sesi pertama ini. Saya harap kalian memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti bisa komunikasi via Google Classroom atau kalian bisa japri. Nah, mengenai tugas pertama ini nanti saya sampaikan melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.